warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang salah satu materi kuliah akuntansi sektor publik dengan judul akuntabilitas publik, privatisasi dan juga otonomi daerah. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, di mana akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya A. Unit kerja daerah kepada pemerintah daerah, B. Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, C. Pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri dari 4 dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik menurut Ellsworth tahun 1993. Yang pertama adalah accounting for probability and legality atau akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang selanjutnya adalah proses accountability atau akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses untuk dapat menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3. Program akuntability. Akuntabilitas program untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang ada yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. 4. Policy accountability atau akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Privatisasi. Privatisasi adalah salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan pemborosan. Hal ini disebabkan oleh intervensi politik, sentralisasi, rent-seeking behavior, dan manajemen yang buruk. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk efisiensi, antara lain dengan strategic cost management. Dan hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama yaitu restrukturisasi organisasi, yang kedua privatisasi, yang ketiga right sizing atau downsizing. Nah, yang keempat, merekrutmen sumber daya manusia. Nah, karena perusahaan publik banyak dituding melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebabkan oleh intervensi politik, sentralisasi, dan juga manajemen yang buruk. Oleh karena itu, pihak BUMN atau BUMD menghadapi tekanan atau pressure. Di antaranya yaitu yang pertama, regulation dan political pressure. Nah, yang kedua yaitu social pressure. Ini merupakan keadaan di mana masyarakat memberikan tekanan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Nah, yang ketiga yaitu rent-seeking behavior atau berhadapan dengan orang-orang yang ingin melakukan KKN. Nah, yang keempat yaitu ekonomi dan efisiensi. Ini dituntut untuk efisien agar menjadi entitas bisnis yang ekonomis dan juga profesional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah dan laporan keuangan yang digunakan
di dalam suatu daerah. Jadi otonomi daerah itu sebelumnya adalah hak atau kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah ini dilakukan secara desentralisasi atau dengan penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Jadi, ada manfaatnya untuk melakukan otonomi daerah ini dengan menggunakan desentralisasi. Yang pertama itu mendorong peningkatan partisipasi, prakasa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya. Jadi di sini maksudnya adalah karena daerahnya mengatur sendiri daerahnya tersebut. Jadi dari masyarakatnya tersebut akan adanya partisipasi atau kreativitas yang dilakukan untuk memajukan daerahnya tersebut. Dan manfaat yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Jadi maksudnya di sini sumber daya yang ada di masyarakat yang tidak digunakan lagi, namun sebenarnya masih produktif, itu masyarakatnya mengolah kembali agar menjadi lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan cash basis dan single entry dalam mengelola laporan keuangan daerah. Jadi, penggunaan single entry dan cash basis ini untuk suatu daerah itu tidak memungkinkan karena tidak akuntabel. Kemudian, perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang sama sehingga dihasilkannya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akuntabel dan juga transparan sehingga dapat diperbandingkan dengan keuangan laporan daerah yang lainnya karena menggunakan dasar yang sama. Jadi laporan keuangan yang akuntabel di sini dimaksudkan untuk memungkinkan sebagai dasar penilaian terhadap pemerintah karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan dan fungsi keterkaitan program dan anggaran terhadap pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Maka strategi daerah harus dilaksanakan secara terintegritas dan mencerminkan keadilan. Jadi jika laporan keuangannya menggunakan standar yang sama, maka hal tersebut akan mencerminkan keadilan terhadap daerah-daerah lainnya, terhadap pemerintah pusat. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi akuntabilitas publik, privatisasi, dan juga otonomi daerah yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.